Selamat malam teman-teman media semua ya. Pertama-tama, saya mau minta maaf kepada istri saya. Pagi itu terasa berat. Hujan tipis mengguyur atap rutan Salemba, menambah suasana muram saat tim khusus berseragam hitam mendatangi lokasi. Dari balik jeruji besi, seorang pria berjaket tahanan keluar dengan tangan terborgol. Dia adalah Amar Zoni. Mantan artis papan atas yang dulu dielu-elukan kini berdiri di hadapan petugas sebagai narapidana residivis. Proses pemindahannya menuju Lapas Nusa Kambangan dilakukan dalam pengawalan super ketat. 4 kendaraan taktis disiagakan, disertai pasukan bersenjata lengkap. Tidak ada kamera yang diizinkan masuk terlalu dekat. Namun suasana tegang itu sudah cukup menggambarkan. Ini bukan pemindahan biasa. Ini pemutusan hubungan dengan dunia luar bagi seorang selebritas yang kini kehilangan semua gemerlapnya. Bagi publik, nama Amar Zoni bukan asing. Dulu ia dikenal lewat sinetron-sinetron sukses dan citra romantisnya bersama sang istri. Namun kini sorotan media bukan lagi karena akting, melainkan karena kasus narkotika yang terus menjeratnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Amar berperan sebagai gudang peredaran narkoba di dalam lapas. Ia diduga menyimpan dan menyalurkan sabu serta tembakau sintetis ke narapidana lain. Transaksi itu bahkan diatur lewat aplikasi ponsel yang disembunyikan secara ilegal. Fakta bahwa peredaran narkoba bisa hidup di balik jeruji menjadi tamparan keras bagi sistem hukum dan pengawasan di rutan. Dunia hiburan kehilangan 1 bintang, sementara dunia kriminal bertambah 1 nama besar di dalamnya. Menurut keterangan resmi kepolisian, jaringan yang dikendalikan Amar tidak berdiri sendiri. Ia bekerja sama dengan tersangka lain berinisial A dan L yang berperan sebagai kurir dari luar. Narkotika dikirim secara tersembunyi lalu diedarkan di dalam rutan melalui jalur-jalur rahasia yang sulit dilacak. Komunikasi antar tersangka dilakukan lewat aplikasi SAM, memanfaatkan celah pengawasan petugas. Setelah kecurigaan muncul dari kepala pengamanan, dilakukan penggeledahan besar-besaran di beberapa kamar tahanan. Hasilnya mencengangkan. Paket sabu, ganja, dan tembakau sintetis ditemukan di ruang para narapidana yang terhubung dengan AZ. Dari sinilah rantai kejahatan yang dikendalikan dari dalam lapas mulai terurai. Kasus yang menimpa Amar Zoni bukan perkara ringan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, ia dijerat pasal berlapis. Pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, serta pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman minimalnya 6 tahun dan bisa mencapai maksimal seumur hidup bila terbukti sebagai pengendali jaringan. Polisi menegaskan, status Amar bukan sekadar pengguna, melainkan penyimpan dan penyalur barang haram itu. Hal ini membuat posisi hukumnya semakin sulit. Sebagai residivis yang sudah 3 kali tersandung kasus serupa, faktor pemberat tentu akan menjadi pertimbangan besar dalam penuntutan nanti. Dan kali ini, simpati publik tampaknya sulit ia dapatkan kembali. Kejadian ini menandai kali keempat Amar Zoni berurusan dengan narkoba. Ironisnya, ia dikabarkan hampir bebas bersyarat pada Januari mendatang sebelum kembali ditangkap. Jaksa mengaku prihatin melihat perjalanan karir seorang publik figur yang gagal belajar dari masa lalu. Kami melihat residivisme ini sebagai faktor yang sangat berat, ujar jaksa dalam konferensi pers. Ia menambahkan tuntutan maksimal akan dipertimbangkan tergantung pada hasil persidangan dan fakta lapangan. Masyarakat pun dibuat terkejut. Karena di saat publik menantikan rehabilitasi dan perubahan, Amar justru kembali terjerumus di tempat yang seharusnya menjadi titik balik hidupnya, penjara. Keputusan memindahkan Amar ke Lapas Nusa Kambangan bukan tanpa alasan. Sumber dari Kemenkumham menyebut langkah itu diambil demi mencegah ia kembali berhubungan dengan jaringan narkoba di Salemba. Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia, tempat bagi napi kelas berat dan pengedar besar. Kami ingin memutus rantai komunikasi yang mungkin masih terjadi, ujar pejabat Kemenkumham. Di sana, tidak ada ponsel, tidak ada akses aplikasi, dan setiap napi hidup dalam pengawasan 24 jam. Bagi Amar, ini berarti kehilangan semua ruang gerak, baik fisik maupun sosial. Satu langkah kecil menuju kebebasan kini terasa semakin jauh dari genggamannya. Kabar pemindahan Amar Zoni sontak viral di media sosial. Tagar Amar Zoni Nusa Kambangan naik menjadi trending. Sebagian netizen menyuarakan rasa prihatin
berharap ia benar-benar bisa berubah. Sementara sebagian lain menilai ia sudah melewati batas. "Empati kami sudah habis," tulis salah satu komentar warganet. Publik merasa kecewa karena figur publik seperti Amar seharusnya memberi contoh baik. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menganggap ia juga korban dari lingkungan dan tekanan popularitas. Dalam badai komentar itu, satu hal pasti, perjalanan penebusan dosa seorang selebriti kini diawasi jutaan pasang mata. Bukan sebagai penggemar, tapi sebagai saksi kejatuhan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti mencengangkan. Sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ekstasi disita dari beberapa sel yang dikaitkan dengan jaringan Amar. Nilai total barang bukti mencapai ratusan juta rupiah. Tim laboratorium forensik juga memastikan bahwa seluruh bahan tersebut termasuk golongan narkotika berbahaya. Ini bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk diedarkan, tegas penyidik. Bukti komunikasi di ponsel tersangka juga menunjukkan pola transaksi, lengkap dengan waktu dan nominal. Dengan semua bukti ini, langkah hukum terhadap AZ tampaknya sudah sulit terbendung. Dunia hiburan kehilangan satu nama, hukum Indonesia menambah satu pelajaran berharga. Dalam sebuah video yang viral, saat diperiksa polisi, Amar sempat berkata pelan, "Saya salah lagi." Kalimat itu menimbulkan perdebatan publik. Apakah itu bentuk penyesalan atau sekedar pengakuan tanpa makna? Banyak yang merasa iba, tapi lebih banyak lagi yang kecewa. Dia punya segalanya, keluarga, karir, nama besar, tapi semuanya disia-siakan, ujar seorang penggemar lama. Kini yang tersisa hanya sosok yang berjuang melawan waktu di balik jeruji. Ironis, seorang aktor yang dulu memerankan pahlawan, kini menjadi tokoh antagonis dalam kisah hidupnya sendiri. Dan kali ini tidak ada sutradara yang bisa menulis ulang akhir ceritanya. Perjalanan menuju Nusa Kambangan menjadi babak baru dalam kisah kelam Amar Zoni. Konvoi kendaraan tahanan tiba di Cilacap dini hari di bawah pengawalan ketat. Dari sana kapal khusus membawa mereka ke pulau yang dijuluki Alcatraznya Indonesia. Di tempat itu tak ada kamera, tak ada tepuk tangan penonton, hanya suara ombak dan rantai besi. Reporter kami yang mengikuti dari kejauhan menyaksikan pemandangan yang simbolis. Seorang mantan bintang kini tenggelam dalam kegelapan hukum yang ia ciptakan sendiri. Di balik tembok tinggi Nusa Kambangan, mungkin Amar Zoni akhirnya punya waktu, bukan untuk berakting, tapi untuk menyesali semua babak salah dalam hidupnya.